Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa pendidikan matematika angkatan 2021 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat dengan mata kuliah teori graf akan mempresentasikan atau menjelaskan kepada teman-teman sekalian terkait hasil kerja atau hasil diskusi kami. Nah, untuk itu perkenalkan kami kelompok 1, saya sendiri, nama saya Ade Ilmasari yang akan menyampaikan terlebih dahulu apa itu graf, kemudian akan dilanjutkan penjelasan materi yang lebih jelas lagi dari teman-teman kelompok saya, ada Marhani, ada Nurul Ainun, dan Jalianti. Baik, langsung saja. Pertama, apa itu graf? Nah, untuk mengetahui apa itu graf, mari kita perhatikan gambar 01 dan 02, di mana yang menggambarkan bagian dari peta jalan dan bagian dari jaringan listrik. Kemudian dari gambar 01 dan 02 ini kita perhatikan pada gambar 03. Kedua situasi di gambar 01 dengan 02 dapat kita jelaskan melalui diagram dengan titik dan garis, karena ada sebuah titik dan ada sebuah garis di mana seperti dalam gambar 03 tadi. Nah, kita perhatikan gambar 03, titik P, titik Q, titik R, titik S, dan T itu kita disebut dengan simpul atau vertex. Nah, sedangkan garisnya disebut dengan rusuk. Dan seluruh bagian gambar ini itulah yang disebut dengan graf. Tetapi kita perlu mengingat bahwa persimpangan antara garis PS dengan garis QT itu bukan merupakan simpul, karena bukan merupakan persimpangan jalan ataupun pertemuan kedua kabel atau kedua garis. Baik, itu gambaran singkat terkait apa itu graf. Kemudian akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman-teman kelompok yang lain dengan pokok pembahasan dari teori graf. Yang pertama itu istilah-istilah apa saja yang ada dalam graf, kemudian apa itu graf isomorfik, dan apa itu subgraf. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Ade Irmasari. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Ainun dengan NIM H022135. Jadi, sebuah diagram graf sederhana atau simple graph G dibentuk dari sebuah himpunan VG yang memuat elemen-elemen yang disebut vertex atau simpul atau node atau titik point dalam jumlah yang terhingga, dan sebuah himpunan terhingga EG yang memuat pasangan-pasangan elemen VG, yaitu pasangan-pasangan simpul atau titik yang ada di dalam VG yang berbeda dan tak berurutan, disebut rusuk atau 8K, lines atau garis. Kita menyebut VG sebagai himpunan simpul atau vertex set dan EG sebagai himpunan rusak atau 8K set dari G. Sebuah rusuk V dikatakan menghubungkan atau join simpul V dan W, dan biasanya dapat dituliskan dalam bentuk singkat PW. Kemudian pada sebuah diagram graf sederhana terdapat paling tidak satu buah rusuk yang menggabungkan sepasang simpul. Akan tetapi banyak fitur dari diagram graf sederhana yang berlaku pula pada bangun-bangun yang lebih kompleks, di mana dua buah simpul boleh jadi dihubungkan oleh lebih dari satu rusuk. Rusuk-rusuk penghubung semacam ini disebut rusuk berganda atau multiple edges. Selain itu, kita dapat pula menghilangkan batasan bahwa sebuah rusuk harus menggabungkan dua buah simpul yang berbeda dan membolehkan adanya loop, yaitu rusuk yang menghubungkan sebuah simpul dengan dirinya atau simpul itu sendiri. Bangun yang terbentuk dengan diperolehnya penggunaan rusuk berganda dan loop disebut diagram graf umum atau general graph, atau singkatnya sebuah graf
Dengan demikian, sebuah graf G disebut oleh sebuah himpunan tidak kosong yang terhingga VG yang memuat elemen-elemen simpul dan sebuah keluarga terhingga EG yang memuat pasangan elemen yang tidak berurutan atau namun tidak harus berbeda. VG disebut rusuk. Penggunaan istilah keluarga di sini dimaksudkan untuk menyiratkan keberadaan rusuk-rusuk berganda. Kita menyebutkan VG sebagai himpunan simpul dan EG sebagai keluarga rusuk dari G. Perkenalkan, nama saya Jelianti. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang graf isomorfik. Dalam graf, apa artinya jika ada dua graf yang dianggap sama? Artinya bahwa dua buah diagram graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul G1 dan simpul-simpul G2 sedemikian rupa sehingga jumlah rusuk yang menghubungkan sembarang pasangan simpul G1 sama dengan jumlah rusuk yang menghubungkan pasangan simpul yang bersesuaian pada G2. Istilahnya disebut dengan graf isomorfik, yaitu grafik yang memiliki struktur yang sama. Sebagai contoh, dua diagram graf dalam gambar di samping dapat disebut isomorfik berdasarkan korespondensi U jika dan hanya jika L, V jika dan hanya jika M, W jika dan hanya jika N, X jika dan hanya jika P, Y jika dan hanya jika Q, Z jika dan hanya jika R. Adapun materi selanjutnya adalah mengenai subgraf. Sebelum melangkah lebih jauh, maka kita harus mengetahui apa itu subgraf. Subgraf H disebut dengan subgraf dari graf G jika setiap simpul dalam H merupakan anggota himpunan FG dan tiap-tiap rusuknya merupakan anggota himpunan EG, sehingga graf dalam gambar 1.13 adalah sebuah graf dari graf dalam gambar 1.14, namun bukan merupakan subgraf dari graf dalam gambar 1.15 karena graf yang terakhir, gambar 1.15, tidak memuat segitiga. Dapat dilihat dari gambar di samping, yaitu pada gambar 1.13, gambar 1.14 dan gambar 1.15 untuk memperjelas bagaimana gambarnya. Selanjutnya kita dapat memperoleh subgraf dari sebuah graf dengan cara menghapus rusuk dan simpulnya. Jika E adalah sebuah rusuk dalam G, kita dapat menuliskan G ke E untuk menamakan atau menuliskan graf yang dihasilkan dengan cara menghapuskan rusuk E dari G. Dalam konteks yang lebih umum, bila F adalah sembarang atau sub himpunan rusuk di dalam G, kita dapat menuliskan G ke F untuk menamakan graf yang diperoleh dengan cara menghapuskan rusuk-rusuk dalam F dari G. Dengan demikian pula, jika V adalah sebuah simpul dalam G, kita menuliskan G ke F untuk graf dihasilkan dengan cara menghapus simpul V beserta rusuk-rusuk yang bersinggungan dengannya dari G. Dalam konteks yang lebih umum, jika S adalah sembarang sub himpunan simpul di dalam G, kita dapat menuliskan G ke S untuk graf yang dihasilkan dengan cara menghapus simpul-simpul dalam S beserta semua rusuk yang bersinggungan dengan simpul-simpul tersebut dari dalam G. Sebuah contoh dilukiskan dapat dilihat pada gambar titik 16. Kita juga menuliskan G atau E untuk menamakan graf yang diperoleh dengan cara memilih sebuah rusuk E kemudian menyusutkannya, yaitu mengambil rusuk tersebut dan menyatukannya kedua ujungnya V dan W sehingga simpul yang terbentuk akan bersinggungan dengan semua rusuk selain E yang sebelumnya bersinggungan dengan V atau W.